Tambihun. Zakaru menyebutkan oleh alim ulama pada masalah mandi. Apa beliau bilang? Annahu, Azira. Apa bilang? Apa cerita? Melisa? Annahu dimaafkan pada masalah rambut keriting yang kriwil-kriwil. Mie goreng, Bah. Bukan rambut dia kan rambut tuh pernah tengok orang Kribo. bukan kribo tuh masih wajar. Ini kan rambutnya dia keriting tapi orang kecil-kecil. Orang Afrika kriwil-kriwil. Intinya kulit itu, rambut itu dia nggak bisa disisir kecuali dia diambil tiga helai, empat helai untuk disisir. Nggak bisa dia disisir kayak gini, nggak bisa. Aurat lah, nggak bisa aurat. Seandainya rambutnya tuh keriting kayak hal yang udah habis dia kerja bangun tumpung gitu. Ya udah mau Derita Smoking. Udah dengar. Jika ada orang yang kejadian seperti itu gimana pas mau mandi wajibnya? Yufa dimaafkan. Syaratnya izan angkada. Dia jadi keriting kecil nggak bisa disisir tuh dengan sendirinya, bukan karena dibuat-buat. Berarti kan dia orang yang kayak gitu memang nggak sampai airnya ketika mandi ke kulitnya. Itu gimana? Yufa dimaafkan dengan ketentuan itu kriwil-kriwilnya memang bawaan. Iya, memang kita Allah ciptakan seperti itu. Nggak tahu Sasa. Wa ulhiqa, dihubungkan kejadian orang yang punya rambut kriwil-kriwil tadi dengan masalah orang yang punya telur kutu yang banyak sekali. Saking banyak telur kutu tadi itu tumbuhnya sampai ke pangkal rambut. Jadi kita bilanglah rambutnya ini ya. Dia dari sejejer rambutnya. Telur kutu. Gak semua juga, maksudnya dari pangkalnya tumbuh telur apa namanya? Apa itu namanya? Telur. Ada telur kutunya hampir di semua rambut sehingga menyebabkan ketika dia mandi wajib airnya nggak sampai ke pangkal rambut. Itu juga dimaafkan. Dia mudarat itu ngerti nggak sih mudarat gimana? Ini yang contoh mudarat nih. Memang nggak bisa saking banyaknya. Tapi sampah Tunggu, ini saya bilang. Yang kalian kutu yang sewajar-wajar aja, habis nggak ditengok sehari aja. Bayangkan yang orang seluruh rambut nih. Usaha ada orang yang punya kutu sampai luka nih. Ini ada Itu bukan tahu tuh ya. Itu udah hatta mana? Hatta sehingga dengan sebab ada telur kutu tadi yang tumbuh sampai ke pangkal rambutnya, mana usulal ma'i, menegah kepada sampai air ke pangkal kulitnya itu. Itu gimana? Walam yumkin, dan gak mungkin untuk kita hilangkan. Nanti itu dimaafkan. Wakada soroha, kemudian syekh daripada syekhnya pengarang kitab, nama beliau Zakaria Al-Ansori. Apa beliau bilang? Kejadian orang yang tadi rambutnya ikal keriting-keriting kecil tuh nggak bisa disamakan hukumnya dengan orang yang banyak telur kutu.
Berarti orang yang rambut ikalnya tadi tuh harus di dalam dibilang harus dicukur. Kalau seandainya ketika dicukur itu nggak membuat dia sakit. Tapi kalau membuat dia sakit itu di bawahnya boleh dengan tayamum. La yulhiqa biha, nggak boleh dihubungkan dengan orang yang banyak telur kutu. Jadi bagi orang yang ikal rambut tadi kriwil-kriwil tadi tuh, jika memungkinkan berarti harus dibotakkan. Tapi kalau memang nggak bisa dibotakkan, itu gimana? Berarti bal alaihi tayamum. Berarti bagi dia boleh dengan tayamum. Lakin akan tetapi berkata muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari, nama beliau Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau bilang apa? Pendapat yang kuat dimaafkan seandainya mudarat. Berarti baik orang yang kriwil rambutnya, baik orang yang banyak telur kutunya itu, kalau seandainya sudah memudaratkan, maka itu dimaafkan. Walaupun dia ketika mandi hadas besar tadi nggak sampai air ke kulit kepalanya. Nggak sampai di situ, paham? Apa? Nggak jadi. Oke, sampai di situ paham? Ada pertanyaan? Kan salah? Iya. Syekh namanya Zakaria Al-Ansari. Nama murid Zakaria Al-Ansari namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nggak ada dibilang di situ. Saya bilang. Di dalamnya ada namanya. Carilah. Coba cari ada. Kalau ada kasih tahu saya bentar. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Orang kayak gitu rambutnya waktu dibuatain mau tombol lurus. Sebagian mau, sebagian Pertanyaannya nggak salah, tapi nggak ada jawaban. Mana tahu? Selvia. Rambut ente kalau dipotong kan dia bisa panjang lagi dan tumbuh lagi. Nggak ada makin tapi dia nanti kayak lurus nanti pas potong keriting jadinya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, das. Sambung lagi. Wasadi suha. Yang keenamnya syarat wudu, fardu wudu, yaitu tertib. Kama zukira fi taqdimin ghaslu wajhi falyadaini farra'su farrijlaini litba'i. Tertib itu mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhiri yang harus diakhiri. Nah, seperti yang udah disebutkan, maka yang pertama kita basuh wajah dulu, baru kita basuh baru kita basuh baru kita cuci karena itba itu berarti kita mengikuti perbuatan Rasulullah. Kalau seandainya ada orang yang nyuci habis basuh wajah langsung ke kaki, sah nggak? Bisa, tapi nggak masuk tertib. Enggak. Sah nggak wudunya? Enggak. Kenapa? Karena ini fardu. Fardu tuh wajib ada, wajib dilakukan. Dah, walawin Allah masa. Seandainya ada orang yang muhdisun, orang yang berhadas menyelam. Dah, walau fima'in kalilin, walaupun dalam air yang sedikit. Sebelum dia menyelam dengan niat yang udah disebutkan di belakang. Menyelam, pas sampai ke air dia niat. Sahaja aku wudu untuk merafa hadas karena Allah Ta'ala. Itu gimana? Ajza'ahu. Boleh. Sekalian berarti Iya, boleh daripada wudhu. Berarti dia, dan misalnya mandi sungai nih, atau mandi kulah tuh, masuk ke air, niat dia, sahaja aku wudhu untuk merafa hadas. Itu udah dianggap wudhu. 3 kali masuk. Nggak ada. Kalau udah menang pasti udah semua rata.
Nah, pertanyaannya kan di situ kenapa ada pembahasan masalah orang yang menyelam tuh kan apa masih dianggap tertib? Nah, inilah kenapa dibahas dalam pembahasan tertib. Kan udah kayak gitu nggak ada tertibnya lagi Ustazah. Nah, itulah surah yang dikecualikan. Kalau ada orang kayak gitu gimana? Nggak apa-apa karena itu sekalian. Dia nyelam. Kadang harus tangan juga orang penyelam. Tunggu, tapi niatnya jangan sebelum menyelam, tapi harus ketika dalam airnya. Gak dibilang gitu, tapi di dalamnya. Orang penyelam. Diibaratkan yang udah dibahas di belakang, kan ada tuh niat-niat di belakang. Halaman berapa kemarin? Udah, walau lam. Dan sekalipun dia nggak menetap fil rimasi, dia nggak menetap lama dalam air tadi. Seukuran lama gimana? Seukuran masa yang mungkin ada tertib di situ. Maksudnya gini, kalau kita wudhu satu-satu, sewaktu itu nggak sempet loh kita mengerjakan perbuatan itu secara tertib. Walaupun seperti itu boleh. Paham gak sih di situ? Maksudnya gini, ketika dia menyelam, nggak lama langsung dia bangun. Masanya, kalau seandainya dia wudhu satu-satu, nggak cukup waktu untuk tertib tadi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia menyelam tuh dalam sekali nyelam semua udah. Semua ada penyebut. Jadi di situ dibilang dikecualikan tertibnya, nggak mesti harus ada tertib satu-satu. Sekali nyelam tuh udah bisa untuk semuanya. Udah, habis itu dibilang lagi, naam, lawil letak salah. Seandainya orang tuh mandi, nah kan beda ibaratnya. Di atas diibaratkan dengan menyelam, di atas di bawah mandi. Biniyatin fayushtaratu fihi tartibun, maka dia harus meniat tertib secara hakikat. Contoh nih, orang mandi shower. Nah, orang mandi shower kan dari bawah sampai ke dari atas ke bawah tuh kena semua kan? Harusnya sama kayak menyelam harusnya, tapi beda karena dia satu-satu. Itu harus ada tertibnya. Iya, di situ wajib tertib. Karena ibaratnya dengan lawi salah, bukan dengan walawin ghamasa. Wala yadurru. Sampai mana udah saya baca? Far'un ya? Oke. Walawin, na'am, law. Seandainya enggak. Mana? Wala yadurru nisyanu, tidak mengapa lupa sedikit anggota kayak tadi ataupun banyak anggota pada selain anggota wudhu. Yang tertib pada hakikat Itu tertib hakikat kayak tadi. Tertib hakikat gimana? Tangan dulu baru kayak asalnya. Seandainya dia lupa sedikit atau banyak daripada anggota yang bukan fardu wudhu, itu gimana? Gak apa-apa, terserah, namanya aja sunat. Yang gak boleh yang fardu. Bal laukana ala ma ada a'dha'ihi. Jikalau ada pada selain anggota wudhunya apa? Mani'un, penegah kepada sampai air. Seperti syam'in. Apa kemarin syam'in? Lilin. Ada pada anggota yang bukan anggota wudhu. Apa contohnya? Yang bukan anggota wudhu. Leher, badan, semua tuh. Padahal dia kalau kena air nggak sampai air ke kulit tuh. Itu gimana? Lam yadurru, nggak mudarat, terserah. Karena di situ bukan anggota fardu wudhu. Itu nggak ada pembahasan, itu di luar jangkauan. Karena jangkauan kita di fardu wudhu aja. Walau itu sebagaimana yang udah berpendapat oleh syekh kita. Walau ahdasa, seandainya orang berhadas atau orang itu berjunub dan berjunub sekalian, berarti dia berhadas, dia berjunub. Berjunub berarti dia habis mimpi basah ataupun dia habis berhubungan suami istri. Udah, kan dia berhadas sama berjunub sekalian. Itu gimana? Ajza'ahu ghaslu anhuma biniyatin. Memada dengan mandi junub kepada wudhu. Ngerti? Dia mandi junub.
Dengan mandi junub itu udah memada kepada wudhu. Kayaknya tuh Iya. Tapi dengan catatan dia harus niat. Sahaja aku mandi untuk merafa hadas besar. niatnya Hadas besar, nggak boleh hadas kecil. Kalau hadas kecil nggak sah. Kenapa? Karena nggak bisa ngangkat fardu junub. kan dapat sekalian sama wudhu. Mm-mm. Itu kita niat wudhu juga. Enggak. Satu niat, biniatin dengan satu niat. Tadi nggak usah udah aja berarti. Iya. Sudah boleh kamar mandi. Itu kayak mandi mamnu juga. Iya. Wudhu niatnya 2 kali ya, pas wudhu sekali. Boleh terserah. Ini dengan satu niat boleh. Kalau niatnya di wudhu cuma nggak usah dimandi. Nggak bisa. Kan lebih besar junub mandi. Kalau kita niat wudhu cuma ngerafa hadas kecil. Niat rafa hadas kecil bisa nggak menghilangkan hadas besar? Enggak. Tapi kalau kita niat hadas besar udah tentu menghilangkan hadas kecil. Kalau menyelam pun kan wajib, soalnya itu pakai Menyelam. Wudhu terus di situ. wudhu kayak biasa. Wudhu dalam situ terus. Hah? Iya. Wala yajibu, enggak, sekali lagi tunggu. Wala yajibu tayakana, enggak wajib yakin kena semua anggota mandi kita dengan air. Enggak wajib yakin. Tapi gimana? Memada dengan don aja. Misalnya kita gini, mandi. Pas mandi tuh apakah harus ada keyakinan dalam hati yang menyatakan bahwa kita udah kena seluruh anggota kita airnya? Enggak mesti. Asal kita udah memban aja, oh nih udah basah, udah beres. Nggak mesti ini harus yakin. Mau dibilang itulah, kalau masalah nggak perlu keyakinan di situ, ragu, asal udah ada ban kepada airnya udah kena semua, udah beres gitu. Apa mau tanya salah? Seza berhadas dan berjunub. Berhadas itu boleh orang yang nggak ada wudhu tuh. Iya, berhadas kecil. Dah, sampai di situ ada pertanyaan. Saga, kan dia air mandi mamnu itu misal 2 bulan, misal celup tangan nggak apa-apa juga kan? Hmm? Itu kalau udah diambil ketimba kan udah kepisah. Kalau air tangannya jatuh ketimba, Itu kan belum dipakai. bisa Tangan tuh udah dipakai untuk fardu wudhu belum? Oh ya, Di. mandiin orang. Ya kan? Kan tangan tuh bukan fardu wudhu tadi. Belum dipakai untuk fardu wudhu. Cuma tetesan air dari pas kita ambil. Dah kan? Wallahu a'lam.